Agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Irham. Kepada Saudara Irham dipersilahkan. Doa acara edukasi statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Marilah kita warahmatullahi awali wabarakatuh. kegiatan ini dengan doa. Izinkan kami memimpin doa ini dengan cara Islam. Bagi hadirin yang beragama selain Islam, dipersilahkan berdoa sesuai agama masing-masing. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bergabung dalam kegiatan edukasi statistik yang bertema garis kemiskinan, kini, ra- gini, ratio, dan statistik kemiskinan lainnya. Pahami konsepnya. Jadi, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, limpahkan kepada kami semua kekuatan dan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan serta kecerdasan, kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Anugerahkanlah kami kepada ilmu yang bermanfaat dan dan pemahaman yang luas, serta jadikan niat dan ikhtiar kami sebagai amal ibadah dan menjadi berkah bagi kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dan tuntunlah secara serta curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, ibu bapak kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah amalan dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun, Maha Mengetahui. Amin. Wassalam subhana rabbikal lazi amma yusifu wassalamu wal mursalim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Irham atas doa yang telah dilantunkan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Arsiparis Ahli Media BPS Provinsi Sulawesi Barat kepada Bapak Abdul Syukur. Kami persilahkan. Maaf Pak, belum terdengar suaranya. Suara saya terdengar? Ya, sudah Pak. Eh, Udah kedengaran kah, MC? Suara saya? Sudah Pak, sudah Sudah. terdengar Pak. Saudara MC, terdengar suara saya kah? Iya Pak, sudah terdengar Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Tomakaka, Pak Samsur Yadi, SOSMM. Ya, selamat ketemu lagi nih Pak Adi. Anda ketemu. Nah, semoga sehat terus ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Fungsional Ahli Media BPS Provinsi Sulawesi Barat. Halo, ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak narasumber edukasi statistik yang dalam hal ini Kepala BPS Kabupaten Mamasa, Pak Aan Setiawan. Selamat pagi Pak Aan, bersedia turun gunung lagi nih. Yang Masih saya Pak hormati, Syukur. ya, terima kasih juga Pak Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten yang hadir,
Ketua Pojok Statistik dan tim, serta seluruh peserta edukasi statistik yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul menghadiri kegiatan edukasi statistik pada Pojok Statistik Universitas Tomakaka ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak, baik dari Universitas Tomakaka Mamuju, agen statistik, pegawai BPS di lingkup Sulawesi Barat, pegawai pemerintahan, sivitas akademika, dan seluruh hadirin sekalian yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama berpartisipasi mendukung kelancaran kegiatan Pojok Statistik ini. Hadirin yang saya banggakan, oleh karena itu nanti narasumber kita pada hari ini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik, dengan tema garis kemiskinan, Gini rasio, dan statistik kemiskinan lainnya. Hadirin yang saya banggakan, sekedar informasi bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rilis secara terjadwal ya, minimal sekali sebulan. Di mana ada banyak indikator yang akan dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat, termasuk mengenai inflasi, nilai tukar petani, NTP, PPK, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian selaku akademisi dan konsumen data bisa menggunakan data yang telah dirilis oleh BPS tersebut untuk berbagai hal, semisal penulisan karya ilmiah, skripsi, disertasi, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu pasti akan berkontribusi pada pembangunan nasional dan Sulawesi Barat melalui tulisan Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang saya banggakan, ya, saya tidak berpanjang lebar karena mungkin waktu yang tidak banyak dan kita berharap nanti di materinya di situ kita bisa lebih banyak mengambil hikmah. Untuk itu uh, sambutan pada pagi hari ini saya kira cukup. Semoga kegiatan edukasi statistik di Maret 2025 ini dan sepanjang tahun 2025 nantinya, Pojok Statistik Universitas Tomakaka dapat meningkatkan pemahaman seluruh peserta sesuai dengan tema garis kemiskinan, Gini rasio, dan statistik kemiskinan pada kesempatan ini. Demikian sekali lagi terkhusus Pak Wakil Rektor, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberi motivasi kepada adik-adik mahasiswa kita untuk dapat lebih memaksimalkan manfaat dari Pojok Statistik Universitas Tomakaka ini. Demikian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Syukur atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor 3 Universitas Tomakaka Mamuju kepada Bapak Syamsuryadi SOS MM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar? Ya Pak, sudah terdengar. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sakur SMM. Alhamdulillah Pak, bisa bersilaturahmi kembali lewat Zoom ini beserta seluruh jajaran yang saya hormati tanpa terkecuali. Yang saya hormati, yang saya muliakan Kepala BPS se-Provinsi Sulawesi Barat yang sempat bergabung dan hadir pada kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak pemateri
yang insya Allah nanti akan memberikan materi pada kegiatan kali ini. Yang saya hormati Ketua Pembina Pojok Statistik Universitas Tomakaka, beserta seluruh agen statistik Universitas Tomakaka, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan atau kegiatan pada kali ini. Baik, pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa bersama-sama pada kegiatan yang insya Allah penuh berkah ini. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri toladan bagi kita semua dan kita nantikan sahabatnya di akhir yaumil kelak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan yang pertama kami sampaikan permohonan maaf. Seharusnya yang menyampaikan sambutan pada pagi hari ini adalah Bapak Rektor Universitas Tomakaka sendiri. Namun karena Bapak Rektor ada kegiatan lain, maka Bapak Rektor mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan atau memberikan sambutan pada kegiatan edukasi statistik pada pagi hari ini. Nah, mewakili Universitas Tomakaka juga menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat yang telah bekerja sama dengan Universitas Tomakaka dalam hal ini telah menjalin hubungan kerjasama dalam hal mendirikan pojok statistik di Universitas Tomakaka serta memberdayakan adik-adik mahasiswa sebagai agen statistik di Universitas Tomakaka. Tentu kegiatan ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, baik secara kelembagaan maupun secara person kepada adik-adik mahasiswa kami. Ya, sekedar informasi juga kepada Bapak Syukur yang mewakili Bapak BPJS, di mana kerjasama atau kegiatan edukasi statistik dan pojok statistik ini itu telah memberikan kontribusi yang banyak, khususnya kelembagaan, karena sudah beberapa kali kami gunakan sebagai sampel dalam penilaian kinerja di Universitas Tomakaka, seperti di dalam kegiatan akreditasi, itu kerjasama dengan BPS, ini kami gunakan sebagai indikator kinerja Universitas Tomakaka. Karena memang di kegiatan pojok statistik dan edukasi statistik ini itu memang mencapai 3 bidang, yaitu Tridharma perguruan tinggi, di mana di bidang pendidikan tentu edukasi statistik ini itu mewakili di bidang pendidikan, di bidang pengabdian, ya adik-adik mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menjadi agen statistik. Dan di bidang penelitian tentu kegiatan atau data yang statistik ini itu sangat bermanfaat untuk data adik-adik mahasiswa nanti yang akan digunakan pada saat melakukan ujian skripsi atau melakukan penelitian. Karena di statistik ini, BPS ini saya kira datanya sudah cukup lengkap untuk menjadi referensi dalam melakukan penelitian. Nah, untuk adik-adik mahasiswa Universitas Tomakaka, agen statistik yang sempat hadir pada kesempatan edukasi statistik kali ini, tentu nanti kita akan disajikan materi oleh Bapak Pemateri terkait dengan garis kemiskinan, Gini rasio, dan statistik kemiskinan, serta konsep-konsepnya. Tentu ini adalah materi yang sangat luar biasa, yang di Universitas Tomakaka mungkin jarang didapatkan karena kebetulan di Universitas Tomakaka ada jurusan statistik. Makanya kegiatan ini tentu sangat membantu dalam adik-adik mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendapat pengalaman serta ilmu yang baru. Makanya saya informasikan kepada adik-adik, selalu mendorong bagaimana adik-adik mahasiswa di Universitas Tomakaka ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan edukasi statistik ini. Itu mungkin yang sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini.
Mungkin saya juga tidak akan berpanjang lebar karena mungkin nanti kita akan lebih fokus ke materinya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsuryadi SOSMM atas sambutan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Arsiparis Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Wakil Rektor 3 Universitas Tomakaka Mamuju. Tanpa mengurangi rasa hormat kami apabila Bapak Arsiparis Ahli Madya dan Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Tomakaka Mamuju memiliki kesibukan yang lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Namun, apabila ingin mengikuti kegiatan ini hingga selesai, kami persilahkan dengan hormat. Sebelum memasuki pada sesi paparan materi hari ini, saya yakin teman-teman penasaran terkait gambaran singkat. Untuk itu, mari kita saksikan video singkat mengenai garis kemiskinan. Selamat menyaksikan. Angka kemiskinan September 2024 sudah dirilis. BPS mencatat 8,57% penduduk miskin di Indonesia. Bagaimana angka tersebut didapat? Sebelum kita masuk ke penghitungan kemiskinan, kita pahami dulu konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank, kemiskinan BPS dihitung dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan selain makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Sederhananya, garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu makanan maupun selain makanan. Sehingga garis kemiskinan adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Tentunya antara level nasional, provinsi, hingga kabupaten kota itu memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran per bulan dari 52 jenis komoditi dasar makanan yang dikonsumsi, seperti beras, ikan, daging, telur, sayur, dan lain sebagainya, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ada 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis untuk perdesaan. Tahap pertama, tentukan dulu populasi referensi. Apa itu? Yaitu 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara atau GKS. Kenapa 20%? Karena kelompok 20% ini didefinisikan sebagai penduduk rentan miskin. GKS sendiri dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan periode yang sebelumnya yang nilainya sudah disesuaikan dengan inflasi. Setelah itu, barulah dihitung garis kemiskinan untuk makanan dan garis kemiskinan untuk non-makanan dari 20% populasi referensi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Dapatlah garis kemiskinan. Dari garis ini ditentukan berapa banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang kemudian kita sebut sebagai penduduk miskin. Semua data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilaksanakan pada Maret dan September. Susenas Maret untuk mendapatkan estimasi kemiskinan level nasional, provinsi, hingga level kabupaten kota. Sedangkan Susenas September untuk mendapatkan kemiskinan nasional dan level provinsi. Tentu menghitungnya nggak sesederhana penjelasannya ya, tapi sekarang sahabat data jadi tahu kan gimana cara BPS menghitung kemiskinan di Indonesia. Nah, itu dia video singkat mengenai kemiskinan. Selanjutnya, memasuki ke acara inti, marilah kita dengarkan penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yang pada kesempatan ini adalah Ibu Rina Rahmawati,
Beliau adalah statistisi ahli pertama di BPS Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Ibu Rina Rahmawati, saya persilahkan untuk mengambil alih. Baik, terima kasih kepada Kakak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Arsiparis Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Abdul Syukur SEMM. Yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Tomakaka Mamuju, Bapak Syamsuryadi SOS MM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten se-Sulawesi Barat yang sempat hadir, narasumber kita Bapak Aan Setiawan, SST MSI, Bapak Ibu Pejabat Fungsional Ahli Madya se-Sulawesi Barat, serta para hadirin yang berbahagia. Sambil ngopi, manasin motor. Asapnya bikin polusi udara. Saya Rina sebagai moderator, izin mulai memandu acara. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rina selaku moderator yang akan memandu sesi materi edukastik pagi ini. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada kita semua yang sedang berpuasa. Semoga tetap semangat beraktivitas dan mengikuti edukastik pagi ini. Kemudian, mengawali acara edukastik ini, izin berpantun lagi ya Bapak Ibu. Mohon dibantu cakepnya. Buka nasi padang, ayamnya gulai. Tidak lupa daun ubi rebusnya. Sesi materi mari kita mulai. Mohon disiapkan pertanyaannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kini kita memasuki sesi inti edukasi kita. Namun sebelum itu saya ingin membacakan terlebih dahulu profil singkat tentang pemateri kita hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi pemateri kita hari ini perkenalkan Bapak Aan Setiawan. Beliau merupakan Kepala BPS Kabupaten Mamasa. Beliau menamatkan pendidikan terakhirnya di jurusan Magister Ilmu Statistika di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2016. Nah, sebelumnya beliau merupakan lulusan D4 Statistika di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, beliau bertugas pertama kali di BPS Kabupaten Mamasa tahun 2008. Setelah itu, sempat juga bertugas di BPS Kabupaten Mamuju dan BPS Provinsi Sulawesi Barat. Dan saat ini, beliau menjalankan amanah sebagai Kepala BPS Kabupaten Mamasa sejak tahun 2023. Itulah profil singkat tentang pemateri kita hari ini. Kemudian, adapun materi yang akan disampaikan hari ini sudah tahu semua ya. Garis kemiskinan, Gini rasio, dan statistik kemiskinan lainnya. Pahami konsepnya. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui semua, kemiskinan ini merupakan topik yang seksi dan selalu menarik untuk dikaji, terutama karena dinamika sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tantangan global yang terus memengaruhi kondisi masyarakat. Topik kemiskinan ini biasanya ramai dibincangkan di media sosial. Salah satunya yang terakhir kemarin setelah BPS melakukan rilis kemiskinan pada 15 Januari 2025, di mana data kemiskinan September 2024 di Indonesia menunjukkan persentase penduduk miskin turun menjadi 8,57% dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 9,03%. Nah, bagaikan kopi tanpa gula nih, pembahasan kemiskinan terasa kurang lengkap kalau tidak membahas konsep kemiskinan lainnya, seperti garis kemiskinan, Gini rasio, dan statistik kemiskinan lainnya. Nah, saat mendengar istilah garis kemiskinan nih, biasanya teman-teman semua atau masyarakat, terutama netizen yang budiman ini, akan langsung bertanya-tanya, wah,
dengan garis kemiskinan sekian, saya termasuk sobat miskin bukan ya? Atau mungkin ada juga yang bertanya-tanya, dengan membagi garis kemiskinan sekian, dijadikan garis kemiskinan per hari. Kalau saya bisa jajan kopi sehari 20.000 misalnya, saya termasuk sobat miskin bukannya? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang tentunya menarik untuk dibahas lebih dalam. Nah, pemahaman yang benar mengenai konsep statistik kemiskinan ini sangat diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman dan masyarakat dapat memaknai statistik kemiskinan dengan tepat. Pada edukasi kali ini akan dibahas mengenai apa saja statistik kemiskinan dan bagaimana memaknainya. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman silakan disimak baik-baik materinya dan siapkan pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya, karena nanti akan ada sesi diskusi setelah penyampaian materi. Baiklah, langsung saja kita sambut pemateri kita. Tidak terasa sebentar lagi Lebaran, kepada Pak Aan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Assalamualaikum. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh fungsional Arsiparis Ahli Madya Pak Syukur, Bapak Ibu pejabat fungsional ahli Madya, dan seluruh peserta edukasi statistik di hari ini. Pada kesempatan ini saya akan share screen. Baik, di pagi hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan indikator kemiskinan dan ketimpangan yang saya beri judul "Salah Baca Data, Salah Arah Kebijakan. Mengapa interpretasi indikator kemiskinan dan ketimpangan itu penting?" Sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini tadi sudah dirangkum dengan cukup lengkap di video sebelum kita memulai sesi edukasi ya, setelah tadi pembukaan. Mungkin saya hanya akan sedikit menambahkan beberapa hal yang mungkin belum sempat terjelaskan di dalam video tadi begitu. Jadi nanti ketika misalkan Bapak Ibu semua dan teman-teman merasa ada yang belum jelas, silakan dilihat lagi yang video yang tadi itu. Sebagian besar secara umum penjelasannya sudah ada di sana semua. Mengawali paparan, ada yang kenalkah? Ini siapa? Mandela. Iya. Jadi Bapak Nelson Mandela ini pernah menyampaikan suatu kutipan bahwa poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it's a system created by man and man can change it. Gitu. Jadi Bapak Nelson Mandela ini menyampaikan bahwa kemiskinan bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan atau tidak terhindarkan gitu ya. Tetapi kemiskinan dipandang sama seperti eh, apartheid, kemudian ada penindasan, perbudakan begitu yang dibuat sistemnya oleh manusia, dan oleh karena itu maka manusia pun bisa memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Nah, mengapa kemiskinan itu harus diukur atau harus dihitung begitu ya? Seberapa pentingkah ya kemiskinan itu untuk kita hasilkan, kita dapatkan atau kita ukur datanya? Sebenarnya kemiskinan itu masih menjadi problem utama di dunia, tidak hanya di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa di dalam agenda pembangunan utama SDGs, eh, agenda yang nomor satu itu adalah no poverty, gitu ya, bahwa tujuan utama dari 17 tujuan yang ada di dalam SDGs itu yang pertama adalah no poverty atau tidak ada kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam visi Indonesia Emas di tahun 2025 dengan pemerintahan yang baru ini,
RPJPN 2025-2045 yang bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan, dengan sasaran utamanya adalah penurunan kemiskinan di situ salah satunya. Jadi tentu kemiskinan ini tidak hanya penting untuk diketahui gitu ya. Jadi memang salah satu indikator makro sosial ekonomi yang memang harus diukur. Kemudian beberapa penelitian atau beberapa ahli juga menyampaikan misalkan kayak Houghton dan Hender gitu ya di tahun 2009, eh, beliau di dalam penelitiannya menyampaikan ada setidaknya ada 4 alasan mengapa kemiskinan itu harus diukur. Yang pertama itu, kalau tidak keliru gitu ya, yang pertama adalah kemiskinan merupakan alat atau instrumen yang kuat untuk memfokuskan membuat kebijakan pada kehidupan orang miskin. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat. Kemudian yang ketiga, memantau dan mengevaluasi kebijakan dan proyek-proyek pengentasan kemiskinan yang telah disusun, yang telah dibuat atau yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dan mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin. Jadi ada lembaga, institusi, dinas, OPD yang salah satu tugasnya misalkan eh, meng- mengentaskan kemiskinan begitu ya. Jadi kita perlu ukuran untuk memastikan apakah program pengentasan kemiskinan itu sudah berjalan sesuai dengan mestinya, apakah sudah sesuai target atau belum. Kita langsung menuju perkembangan kemiskinan di Sulawesi Barat begitu ya. Jadi ada indikator-indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan setidaknya ada 5 indikator gitu ya. Yang pertama itu jumlah penduduk miskinnya, kemudian ada garis kemiskinan, ada persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Nanti di belakang kita akan menjelaskan lebih detail terkait dengan apa itu sebenarnya masing-masing indikator kemiskinan. Nah, kemiskinan di Sulawesi Barat di tahun 2024 ini saya menggunakan data hasil rilis berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang Maret 2024 gitu ya. Saya menggunakan data yang Maret, bukan data yang September, karena data yang Maret yang bisa disajikan sampai dengan level kabupaten kota. Jadi pada tahun 2024 pada bulan Maret, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat turun 0,28 persen poin atau menurun sekitar 1,95 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2023. Pertanyaannya mungkin, bagaimana BPS bisa mendapatkan angka tersebut begitu? Dari dari mana BPS bisa mengukur, oh ternyata kemiskinan di Sulawesi Barat di tahun 2024 ini turun sekian 0,28%. Itu datanya berasal dari mana gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam video gitu ya, bahwa BPS menghitung kemiskinan dengan menggunakan konsep kebutuhan dasar sesuai dengan panduan pengukuran kemiskinan dan ketimpangan yang diterbitkan oleh World Bank. Jadi BPS mengacu kepada standar internasional dalam penghitungan kemiskinannya. Jadi nggak bikin sendiri, nggak membuat standar sendiri, apalagi ngasal gitu. Enggak, BPS ada dasarnya dan dasarnya itu merupakan panduan internasional yang digunakan secara global begitu ya. Jadi di dalam Handbook of Poverty and Inequality tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan garis kemiskinan. Jadi yang perlu ditekankan di sini, konsep kemiskinan yang digunakan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar itu menggunakan ukurannya adalah garis kemiskinan. Jadi penduduk yang miskin, yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Kalau di dalam grafik yang sebelah kiri, itu ada garis kemiskinannya
yang ini, yang hitam tebal itu adalah garis kemiskinan. Misalnya begitu ya, contohnya garis kemiskinannya di sini, maka penduduk yang di bawah garis kemiskinan, yang pengeluaran per kapitanya per bulan di bawah garis ini, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di atas GK, maka dia tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nah, bagaimana mendapatkan garis kemiskinan? Nah, garis kemiskinan itu seperti juga tadi yang sudah disampaikan di dalam video begitu ya, bahwa garis kemiskinan itu tersusun dari dua jenis garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan minimal makanan maupun non-makanan. Jadi untuk garis kemiskinan makanan sendiri itu setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Yang mana untuk menghitung garis kemiskinan makanan menggunakan paket komoditas kebutuhan dasar diwakili oleh 52 jenis komoditi yang dikonsumsi oleh kelompok 20% terbawah penduduk tidak miskin. Atau yang tadi di dalam video disebut sebagai referensi populasi gitu ya. Sementara itu untuk garis kemiskinan non makanannya merupakan kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang mana untuk garis kemiskinan non makanan ini diwakili oleh 50 jenis komoditi untuk yang di daerah perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk di daerah pedesaan. Dan metode pengukuran kemiskinan ini sudah digunakan oleh BPS sejak tahun 1998. Mungkin ada teman-teman adik-adik mahasiswa di sini yang ikut di dalam edukasi statistik ini yang belum lahir mungkin di tahun itu. Jadi BPS sudah menggunakan pengukuran kemiskinan dengan konsep yang sama sejak tahun 98. Tujuannya untuk apa? Supaya hasil penghitungannya itu konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu. Kemudian data-data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan ini menggunakan data dari hasil survei sosial ekonomi nasional. Survei sosial ekonomi nasional ini merupakan salah satu survei yang cukup besar di BPS gitu ya, sampai disebut sebagai ibunya dari survei-survei yang lain gitu ya. Jadi Susnas itu adalah mother of survey dari survei-survei yang dilakukan oleh BPS lainnya. Nah, Susnas ini dilakukan pendataannya dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret untuk menghasilkan data dan indikator sosial ekonomi sampai dengan level kabupaten kota, dan Susnas September. Tetapi untuk yang di Susnas September itu hanya bisa didapatkan atau dihasilkan data-data sampai dengan level estimasinya level provinsi. Selanjutnya dari data dari Susnas tadi ada beberapa indikator yang terkait dengan indikator kemiskinan. Yang pertama itu adalah tingkat kemiskinan atau P0, yaitu mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi P0 itu adalah tingkat kemiskinan yang biasanya persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat misalkan 11,21%. Nah, itu adalah P0. Kemudian selain P0 itu ada indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan ini biasanya dinotasikan sebagai P1. Itu adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam ilustrasi yang di sebelah kanan, tingkat kedalam kemiskinan atau P1 ini adalah jarak antara rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Jadi semakin jauh jaraknya, maka nilai indeks kedalaman kemiskinan itu pun akan semakin tinggi. Atau sebaliknya ya, indeks kemiskinannya P1-nya, indeks kedalamannya itu semakin tinggi nilainya, maka jarak dari pengeluaran rata-rata pengeluaran per kapita penduduknya itu semakin jauh dari garis kemiskinan. Yang tentunya ini juga akan semakin besar tantangannya untuk mengentaskan penduduk-penduduk yang tiga ini. Jadi misalkan ini yang bulat-bulat ini adalah penduduk itu ya. Di sini ada 10 penduduk.
dengan tingkat kemiskinan ada 3 yang miskin, berarti sekitar 30% gitu ya. Nah, untuk mengentaskan 30% penduduk miskin ini, karena jaraknya dari garis kemiskinan jauh tentunya menjadi tantangan yang lebih berat daripada penduduk-penduduk yang jarak dengan garis kemiskinannya itu dekat begitu. Selanjutnya, indikator kemiskinan yang selanjutnya adalah indeks keparahan kemiskinan. Ini biasanya dinotasikan sebagai P2 begitu ya. Ini menginterpretasinya bahwa P2 ini adalah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Seperti yang digambarkan di dalam grafik yang sebelah kanan, tingkat keparahan itu adalah jarak-jarak antara penduduk miskin. Jadi jarak selisih pengeluaran per kapitanya antar penduduk miskin gitu. Jadi kalau misalkan antar penduduk miskin ini semakin tinggi jaraknya, tentu indeks keparahannya juga semakin tinggi dan tantangannya juga semakin tinggi untuk mengentaskan mereka keluar dari zona kemiskinan. Selanjutnya, beberapa waktu terakhir mungkin sedang heboh gitu ya, baik di sosial media maupun di ya banyak lah ya di Instagram, di YouTube juga, bahwa di situ dinarasikan bahwa BPS mengubah standar kemiskinan. Jadi dari hasil rilis Susunan September 2024 kemarin, hasil kemiskinan di Indonesia itu turun begitu. Nah, banyak netizen yang tidak percaya begitu. Apakah ya ternyata garis kemiskinannya diubah-ubah, ternyata standar untuk penghitungan kemiskinannya itu diubah sama BPS sehingga kemiskinannya itu menjadi turun gitu. Saya screenshotkan beberapa sumber gitu ya yang menyatakan seperti itu. Di sini saya lupa siapa ini. Ya, namanya data palsu, inflasi dan kemiskinan. Kemudian data BPS kemiskinan patut jadi tanda tanya, manipulasi. Kemudian dari ngomongin uang, ya, akunnya dia ada membandingkan dua versi penduduk miskin Indonesia antara versi BPS dengan versi World Bank gitu. Nah, di sini tentunya kita perlu bijak gitu dalam menanggapi dan perlu cek dan recheck kembali apakah iya benar seperti itu gitu ya. Karena kita harus mampu memahami dan membaca indikator dengan benar, dan dengan kita memahami dan membaca indikator dengan benar itu bisa membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai dimensi kemiskinan gitu ya. Salah satu yang dipermasalahkan begitu terkait dengan dugaan gitu ya, BPS mengubah standar kemiskinan begitu adalah tentang garis kemiskinan. Nah, sedikit coba kita lihat garis kemiskinan antara Indonesia dengan Sulawesi Barat begitu ya, bahwa dari data garis kemiskinan ini terlihat bahwa dari sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, standar kemiskinan atau yang digunakannya itu adalah garis kemiskinan baik di Indonesia maupun di Sulawesi Barat itu selalu meningkat begitu ya. Di Indonesia terakhir di tahun 2024 ini saya juga menggunakan data Susnas Maret ya yang September selebih dari ini nilainya. Ini saya menggunakan data yang masih Maret untuk yang 2024 hasilnya. Garis kemiskinannya Indonesia itu sebesar 582.932. Lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 454.879. Baik garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan selalu meningkat, selalu tumbuh gitu ya, tumbuh positif gitu dari tahun ke tahun. Yang perlu mungkin kita pahami dan kita tekankan terkait dengan garis kemiskinan gitu, karena banyak netizen, banyak warga masyarakat gitu yang bersuara, apa iya masa standar kemiskinannya hanya 500.000 gitu, kalau misalkan dibagi selama 30 hari nggak nyampe 20.000, masa dengan jajan sekian sudah dikategorikan tidak miskin. Nah, mungkin yang perlu dipahami adalah seperti yang tadi di depan sudah dijelaskan bahwa garis kemiskinan itu merupakan nilai minimal satu orang penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam 1 bulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan, agar tidak dikategorikan miskin. Ingat, garis kemiskinan ini bukan batasan standar hidup layak. Karena untuk batasan standar hidup layak itu kan biasanya masih ada lagi tambahan-tambahan biaya untuk
akses dasar yang lain, kayak misalkan pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa garis kemiskinan bukan merupakan batasan standar hidup layak. Dan penduduk-penduduk yang berada di atas garis kemiskinan bukan berarti mereka otomatis langsung merupakan penduduk yang kaya begitu ya. Karena seperti yang tadi di grafik sebelumnya begitu ya, di atas garis kemiskinan itu ada di situ ada namanya penduduk rentan miskin. Ada penduduk rentan miskin yang kalau misalkan terjadi gejolak perekonomian sedikit saja bisa jadi mereka langsung masuk ke dalam kategori kelompok miskin. Kemudian garis kemiskinan itu adalah garis pengeluaran minimal untuk satu orang penduduk begitu ya. Mungkin agak lebih komprehensif lagi kalau misalkan kita mengartikan garis kemiskinan ke dalam satu rumah tangga atau satu keluarga begitu ya. Kalau misalkan kita ambillah misalnya gitu ya, ini misalnya contoh rata-rata eh, rumah tangga di Sulawesi Barat itu anggotanya antara 4 sampai dengan 5, maka satu rumah tangga itu dikategorikan sebagai miskin jika pengeluaran per bulannya kurang dari 1,82 juta sampai dengan 2,27 juta per bulan. Ini saya hanya memberikan simulasi gitu ya. Kalau misalkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Sulawesi Barat itu 4 orang, misalkan rata-ratanya 4, maka rumah tangga itu dikategorikan miskin kalau misalkan dia pengeluaran per kapita, pengeluaran per bulannya itu kurang dari 1,82 juta. Dan ini lebih masuk akal begitu ketika kita eh, apa mendeskripsikan garis kemiskinan itu ke dalam lingkup rumah tangga begitu ya. Saya agak lupa gitu berapa rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Sulawesi Barat gitu. Kalau misalkan di Indonesia kalau nggak salah sekitar 4,7. Nah kalau di Sulawesi Barat seingat saya lebih dari itu gitu. Jadi harusnya kalau misalkan anggap saja rata-rata anggota rumah tangganya 5, berarti ya minimal 2,27 juta pengeluarannya sebulan baru dikategorikan tidak miskin gitu. Kalau di bawah dari itu maka dia masuk sebagai kategori rumah tangga miskin. Selanjutnya salah satunya tadi juga membandingkan antara kemiskinan yang digunakan oleh BPS dengan kemiskinan yang digunakan oleh World Bank gitu, oleh Bank Dunia begitu. Eh Ya nggak keliru juga gitu ya, netizen menyampaikan yang seperti itu gitu karena batasan-batasan yang digunakan oleh World Bank sebenarnya juga sudah digunakan oleh BPS begitu. Namun ada satu titik, mungkin ada satu variabel yang tidak atau belum dipahami dengan jelas begitu terkait dengan perbandingan antara standar kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia dan BPS gitu ya. Bahwa di standar Bank Dunia dia di tahun 2023 itu sudah membuat standar gitu bahwa kemiskinan itu adalah sebesar batasannya itu adalah sebesar 3,65 dolar PPP, Purchasing Power Parity, paritas daya beli. Ini yang seringkali terlewat oleh para pengamat, para netizen dalam membandingkan data kemiskinan antara datanya BPS dengan datanya World Bank gitu ya. Mereka langsung mengalihkan dengan kurs dolar yang berlaku saat ini gitu. Padahal kurs dolar yang di situ adalah kurs dolar P3, Purchasing Power Parity. Gampangnya, purchasing power parity itu adalah cara untuk membandingkan sekeranjang komoditas gitu ya, sekeranjang komoditas misalkan isinya 10 gitu. Misalnya contohnya isinya 10 di Indonesia itu berapa harganya kalau misalkan di Amerika begitu. Bukan dengan secara langsung mengalihkan dengan kurs rupiah. Nah, Bank Dunia menggunakan standar kemiskinannya itu 3,65 dolar purchasing power parity per kapita per hari. Nah, dengan nilai tukar per dolar P3 ini sebesar 5,09. Saya mengambil literatur dari ini ya linknya untuk kurs P3-nya. Karena ada beberapa hal yang saya sempat temukan terkait dengan besaran nilai tukar purchasing power parity, tapi saya menggunakan sumbernya langsung yang dari World Bank begitu ya. Bahwa satu
dolar purchasing power parity itu nilai tukarnya sekitar 5.089 itu. Beberapa ada yang menyebut 5.300-an, ada yang 5.700, tetapi rata-rata di rentang 5.000-an gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan nilai tukar sesuai dengan yang disajikan oleh World Bank ini sebesar 5.089 rupiah ini, maka jika dengan menggunakan standar World Bank, seorang penduduk di Indonesia dikategorikan miskin jika pengeluaran per bulannya sebesar 557.246. Dan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan garis kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS. Justru di kondisi bulan Maret ini, garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS itu relatif lebih tinggi dibandingkan standar garis kemiskinan dengan batasan 3,65 dolar purchasing power parity yang dilakukan oleh World Bank. Jadi ini nantinya yang perlu diluruskan bahwa konversi dari standar garis kemiskinan yang digunakan oleh World Bank itu harus dikonversikan dulu dengan P3 gitu ya, PPP, tidak langsung dikalikan dengan kurs yang berlaku dolar saat ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa bisa membaca literaturnya dengan lebih jelas gitu. Di situ penjelasannya banyak. Kenapa harus digunakan PPP, kenapa nggak langsung dolar, di link ini semuanya ada. Selanjutnya, tadi saya sampaikan bahwa kemiskinan ini didapatkan dari hasil survei Susenas gitu. Nah, Susenas itu tidak hanya menghasilkan data kemiskinan saja gitu, tetapi kita bisa melihat bisa mendisagregasi kemiskinan itu berdasarkan variabel-variabel lain yang ada di dalam data-data di dalam Susenas begitu. Misalkan kita bisa membuat profil rumah tangga miskin di situ untuk memberikan data yang lebih akurat dan terperinci sehingga nantinya bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam program pengentasan kemiskinan. Misalnya, kita bisa membuat tabulasi pendidikan tertinggi kepala rumah tangga. Kita bandingkan antara yang kepala rumah tangga miskin dengan yang tidak miskin gitu. Terlihat jelas bahwa untuk rumah tangga miskin, kepala rumah tangganya 79,44%-nya itu berpendidikan SMP ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan ada 100 rumah tangga miskin, 79 sampai 80 di antaranya kepala rumah tangganya itu hanya lulusan SMP ke bawah. Sementara untuk yang tidak miskin relatif lebih rendah, dia yang pendidikan KRT-nya SMP ke bawah itu hanya sekitar 62%. Kemudian yang pendidikannya perguruan tinggi, yang miskin itu 3,55%, sementara yang tidak miskin 11,82%. Terlihat cukup terlihat untuk perbedaannya gitu ya. Di situ untuk yang penduduk miskin tadi mayoritas adalah berpendidikan SMP ke bawah. Kemudian untuk yang tidak miskin, walaupun juga mayoritasnya juga penduduk yang SMP ke bawah, tetapi persentasenya jauh lebih rendah dibandingkan untuk rumah tangga yang miskin. Kemudian yang kedua terkait dengan lapangan usaha misalnya. Untuk yang penduduk miskin 77,83 ya anggap saja 78 kurang lebih ya 78% itu bekerja di sektor pertanian gitu. Sementara yang tidak miskin yang bekerja di sektor pertanian hanya sekitar 59%. Tentunya hal ini bisa dijadikan dasar bahwa nanti program-program pengentasan kemiskinan bisa difokuskan kepada lapangan usaha di sektor pertanian gitu karena disitulah berkumpul banyak keluarga atau rumah tangga miskin sehingga harapannya kalau misalkan di sektor pertaniannya itu bisa berkembang bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih layak baik bagi para petaninya dengan pertumbuhan yang konsisten dan berkualitas nantinya jumlah penduduk miskin atau rumah tangga miskin di Provinsi Sulawesi Barat itu bisa semakin berkurang. Kemudian kalau misalkan kita lihat berdasarkan status pekerjaannya, untuk di rumah tangga miskin, 81% kepala ke rumah tangganya itu bekerja di sektor di lapangan usaha informal begitu ya. Sementara yang tidak miskin sedikit lebih rendah sekitar 73%. Kemudian untuk kemampuan baca tulis misalnya,
Untuk yang di rumah tangga miskin, di penduduk miskin itu masih terdapat 8,13% penduduk yang sama sekali tidak mampu baca tulis atau buta huruf gitu ya. Jadi ada 8,13%. Sementara yang di di kelompok penduduk tidak miskin itu relatif sedikit lebih rendah, hanya 6,31%. Sebenarnya tidak hanya ini, ada banyak. Misalkan kita bisa melihat efektivitas bantuan sosial gitu. Misalkan antara rumah tangga miskin dengan yang tidak miskin gitu. Yang tentunya hal itu juga bisa disajikan tidak hanya sampai level provinsi saja, tetapi bisa disajikan sampai level kabupaten kota. Karena saya lihat tadi di sini banyak peserta yang mengikuti dari Bapak Ibu teman-teman di OPD di Kabupaten Sulawesi Barat. Eh, Tentunya dari data Susenas yang sangat banyak, yang sangat kaya itu, kita bisa melihat data-data penduduk miskin dan rumah tangga miskin itu lebih detail lagi, lebih terperinci, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan yang akan digulirkan atau akan dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa menjadi lebih fokus dan lebih terarah serta tepat sasaran. Kemudian tadi selain kemiskinan, kita juga akan membahas terkait dengan ukuran ketimpangan. Jadi tadi ada kemiskinan dan ketimpangan begitu ya. Nah, apa sebenarnya ketimpangan? Ketimpangan itu secara harfiah itu merupakan kondisi ketika tidak ada kesetaraan kan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak setara ya timpang lah begitu. Timpang. Kalau setara berarti seimbang gitu. Kalau di dalam apa timbangan begitu kan seimbang, setara gitu. Kalau misalkan timpang ya berarti ada yang satu lebih berat, ada yang satunya itu jauh lebih ringan gitu. Terus pertanyaan yang sangat menggelitik mungkin, mengapa ketimpangan merupakan indikator strategis gitu? Kenapa sih dia harus masuk sebagai indikator strategis gitu? Padahal ya hanya angka misalkan satu angka saja, Gini rasio 0,3 sekian berapa gitu. Kenapa itu masuk sebagai indikator strategis? Karena secara normatif ketimpangan itu berkaitan dengan aspek keadilan gitu ya. Kalau kita berbicara, kita kembalikan dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, ya ketimpangan itu berkaitan dengan aspek keadilan. Setiap penduduk secara normatif gitu ya, setiap penduduk minimal harus mendapatkan hak akses yang sama terhadap berbagai layanan dan sumber daya. Kemudian, jika kita peduli terhadap distribusi kesejahteraan atau well-being, maka kita juga harus peduli terhadap distribusi pendapatannya. Jadi, kita harus seimbang juga gitu ya. Pedulinya tidak hanya terhadap distribusi kesejahteraan saja, tidak hanya peduli terhadap orang-orang yang kaya saja gitu, tetapi juga kita harus melihat ketimpangan-ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian secara instrumental untuk mencapai tujuan sosial ekonomi lainnya, misalkan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, stabilitas sosial, dan politik, negara dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi akan cenderung menjadi negara yang mobilitas sosialnya itu rendah. Jadi negara-negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi itu cenderung akan memiliki mobilitas sosial yang rendah. Mobilitas sosial itu misalnya pendidikan begitu ya, misalnya pendidikan. Yang mana mobilitas sosial ini mengacu kepada kemampuan individu atau kelompok atau masyarakat itu untuk bergerak naik atau turun di dalam hierarki sosialnya. Yang ini biasanya terkait dengan perubahan status ekonomi gitu. Nah, dengan ketimpangan yang tinggi gitu berarti antara si kaya dengan si miskin itu jaraknya cukup jauh, tentunya akan sangat susah bagi si miskin itu untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya gitu karena ketimpangannya yang cukup jauh. Distribusi pendapatannya mayoritas dikuasai oleh penduduk dengan tingkat pendapatan yang kaya saja gitu. Nah, tentu yang miskin ini akan semakin susah untuk keluar dari zona kemiskinannya. Nah, dalam masyarakat dengan ketimpangan yang tinggi, akses terhadap pendidikan biasanya itu pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, kemudian peluang kerja juga seringkali tidak merata begitu. Dan orang-orang dari latar belakang ekonomi yang rendah biasanya seringkali mendapatkan hambatan yang signifikan untuk meningkatkan status mereka. Baik itu karena pendidikannya, misalkan karena mungkin sarana permodalannya dan lain-lain. Nah, untuk mengukur ukuran ketimpangan itu, BPS menggunakan dua ukuran gitu ya. Yang pertama adalah Gini rasio, kemudian yang kedua adalah distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. Jadi ukuran ketimpangan itu ada dua macam yang digunakan di
Indonesia yang digunakan oleh BPS. Yang pertama itu menggunakan Gini rasio, yang kedua menggunakan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. Lagi-lagi kita mengacunya ke eh, variabel-variabel yang digunakan juga di level internasional gitu, yang digunakan juga secara global. Apa itu Gini rasio? Gini rasio itu adalah apa ya, ya perbandingan gitu yang didasarkan pada kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu seperti ini, yang di bawah ini kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jadi kurva Lorenz itu membandingkan antara persentase kumulatif penduduk di sumbu X-nya, kemudian di sumbu Y-nya itu adalah persentase kumulatif pendapatan. Nah, indeks Gini itu rumusnya seperti ini nih. Indeks ini tuh luas luas dari ini juring di A dibandingkan dengan A dibagi B. Jadi kalau misalkan nilai koefisien atau indeks Gini itu nilainya di antara 0 sampai 1 gitu. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pengeluaran yang semakin tinggi gitu. Jadi kalau semakin mendekati 1 maka semakin timpang. Tapi semakin mendekati 0, nilainya semakin mendekati 0 maka semakin eh, semakin tidak timpang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia nilainya 0, jadi indeks Gini nilainya 0, maka terjadi kemerataan sempurna. Jadi seluruh pendapatan itu terbagi habis dengan nilai yang sama ke semua penduduk begitu ya. Misalkan penduduknya ada 10, kemudian pendapatannya itu 100.000, berarti masing-masing penduduk itu mendapatkan 10.000 begitu. Berarti itu ketimpangannya 0. Kemudian secara matematis, penghitungan untuk Gini rasio itu seperti ini. Nggak usah dipusingkan mungkin ya, nggak usah kita bahas. Biarkan teman-teman di BPS saja, BPS provinsi saja yang membahasnya nanti. Yang susah-susah serahkan ke teman-teman di BPS provinsi. Kemudian yang kedua tadi kan Gini rasio yang pertama, yang kedua adalah ketimpangan menggunakan kriteria Bank Dunia gitu. Jadi ketimpangan Bank Dunia dengan menggunakan kriteria Bank Dunia itu oleh World Bank itu penduduk dikelompokkan, dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 40% penduduk dengan berpendapatan rendah, jadi 40% penduduk berpendapatan rendah, kemudian 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi gitu ya. Ini kalau teman-teman yang suka bola gitu pasti gampang menghafalnya, 4-4-2 gitu ya, 40-40-20, 4-4-2 formasinya. Jadi 40 yang berpendapatan rendah, 40 yang menengah, 20% yang tinggi. Kemudian kapan dikatakan sebagai ketimpangan gitu? Interpretasinya seperti apa dengan membandingkan tersebut gitu. Jadi ketimpangan pendapatan itu ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. Jadi fokusnya itu di dalam 40% penduduk berpendapatan rendah. Kalau nilai eh, distribusi dari kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah itu kurang dari 20%, kurang dari 12%, maaf, itu maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Kalau nilainya di antara 12 sampai dengan 17%, itu menunjukkan bahwa di suatu negara atau di suatu wilayah itu memiliki ketimpangan yang moderat, moderat, sedang atau menengah begitu. Dan kalau misalkan nilainya di atas 17%, maka ketimpangannya rendah. Gitu ya. Jadi eh, interpretasinya berdasarkan batasan-batasan ini. Kalau kurang dari 12% itu ketimpangannya tinggi. Jadi kalau kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah hanya menguasai pendapatan itu kurang dari 12%, itu maka dia masuk sebagai ketimpangan tinggi. Kalau menguasai di antara 12 sampai 17, maka dia masuk sebagai ketimpangan menengah atau moderat. Dan jika lebih dari 17%, maka ketimpangan di negara atau di wilayah tersebut itu adalah ketimpangan rendah. Kemudian bagaimana cara kita membaca Gini rasio gitu ya. Tadi kan ada 2 ya. Kita membaca Gini rasio. Misalnya saya ambil data dari BPS RI yang menggunakan data-data masing-masing provinsi gitu ya di sini. Misalnya untuk Sulawesi Barat di sini. Sulawesi Barat pada Maret 2024 itu Gini rasionya 0,354.
Kemudian pada September 2024 gini rasionya turun menjadi 0,330. Jadi tingkat ketimpangan di bulan Maret 2024 di Provinsi Sulawesi Barat itu lebih tinggi dibandingkan di bulan September 2024. Artinya pendapatan di September 2024 cenderung lebih merata dibandingkan pada bulan Maret 2024. Kemudian jika kita bandingkan antar wilayah, misalnya contohnya di Kalimantan Utara misalnya. Kalimantan Utara di September 2024 itu nilai Gini rasionya itu 0,259. Berarti tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat yang nilai Gini rasionya 0,330 ini lebih tinggi dibandingkan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian jika dilihat di sini ada beberapa provinsi yang mengalami ketidaksejalanan antara perubahan persentase penduduk miskin yang di kolom 345 ini dengan perubahan Gini rasio pada September 2024 gitu ya. Karena harapannya gitu ya, harapannya kalau misalnya persentase penduduk miskinnya turun, harapannya diikuti dengan nilai Gini rasio yang turun gitu. Harusnya harapannya sejalan gitu ya, searah gitu. Tetapi pada suatu kondisi bisa saja terjadi tidak tidak searah gitu ya, atau berkebalikan. Misalnya di Sulawesi Tengah gitu. Di Sulawesi Tengah persentase penduduk miskin di September 2024 itu turun 0,73 poin persen gitu misalnya ya, contohnya di sini. Tetapi Gini rasionya meningkat 0,008. Demikian juga di Maluku misalkan. Di Maluku pada bulan September 2024 persentase penduduk miskinnya turun 0,27 persen poin. Tetapi Gini rasionya itu malah meningkat. Jadi persentase penduduknya tinggi, tetapi ketimpangannya malah justru meningkat gitu. Nah, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan per kapita pada penduduk kelompok atas dan kelompok bawah. Kalau misalkan kita ilustrasikan di dalam gambar, semoga ini lebih memudah untuk dipahami begitu ya, bahwa tadi yang di tengah ini adalah garis kemiskinan gitu ya, garis kemiskinan. Nah, jika jika penduduk di kelompok atas dan penduduk di sekitar GK, jadi yang penduduk yang di atas ini yang tidak miskin tetapi pengeluaran per kapitanya itu relatif tinggi itu mengalami pertumbuhan pengeluaran per kapita yang lebih cepat, jadi dia pertumbuhannya itu lebih tinggi gitu. Misalkan yang di bawah ini tumbuhnya misalkan dari tadinya 100 misalnya ya, dari 100 menjadi 200.000 gitu. Sementara yang di sini juga mengalami pertumbuhan pengeluaran per kapita yang juga cukup tinggi. Namun kelompok yang sangat miskin, yang sangat miskin ini, sangat miskin itu mengalami penurunan pengeluaran per kapita. Jadi yang di bagian atas dia semakin tinggi, yang di bawah itu pengeluaran per kapitanya semakin rendah. Nah, itu menyebabkan eh, yang tadi di sini kan ada tiga nih, yang sebelumnya masuk ke kategori miskin. Ini ada tiga penduduk ini, titik-titik ini, dia karena pendapatan per kapitanya meningkat, maka dia menjadi tidak miskin di sini, menjadi dia tidak miskin. Namun yang tadinya miskin di sini ada dua, yang tadinya miskin dia sekarang masuk ke sangat miskin gitu, sehingga eh, pengeluaran per kapitanya itu jauh lebih 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 jauh lagi dari garis kemiskinan. Nah, kejadian ini menyebabkan persentase penduduk miskinnya turun karena tadi ada tiga penduduk yang keluar dari garis kemiskinan, yang berada di atas garis kemiskinan, tetapi ada tiga tiga penduduk juga yang dia pengeluaran per kapitanya turun gitu, menjauhi garis kemiskinan dan lebih jauh lagi dari rata-rata pengeluaran penduduk yang di atas-atasnya gitu, sehingga menyebabkan Gini rasionya naik, tetapi persentase penduduk miskinnya menjadi turun. Dan ini bisa terjadi sebaliknya gitu ya. Dan misalkan persentase penduduk miskinnya dia naik gitu, tetapi Gini rasionya turun. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, kejadiannya itu ya ilustrasinya sebalik dari sini gitu ya. Baik, dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan di sini bahwa kita memang cukup
cukup penting gitu ya untuk bagaimana melakukan interpretasi dan memahami indikator-indikator kemiskinan itu. Tidak hanya indikator kemiskinan, sebenarnya indikator apapun itu harus kita pahami dulu sebelum melakukan interpretasi, seperti apa konsepnya, seperti apa formula penghitungannya, dan seperti apa referensi-referensi yang digunakan dalam menyusun indikator-indikator tersebut gitu. Karena dengan hanya membaca data saja tidak cukup gitu ya, dibutuhkan kemampuan untuk menginterpretasikan data secara benar dan dapat memahami makna dan implikasinya begitu ya. Harapannya dengan interpretasi yang benar, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat begitu ya. Tetapi kalau misalkan interpretasinya salah, itu dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru dan berujung pada kebijakan yang kontraproduktif gitu. Dampak kalau misalkan terjadi salah interpretasi, misalkan eh, kayak misalkan tadi gitu ya, membandingkan antara kemiskinan antara BPS dengan itu, interpretasinya ternyata keliru, ada hal yang miss gitu di situ. Itu dapat menyebabkan pengalokasian sumber daya ekonomi yang tidak efisien, programnya tidak efektif, dan bahkan bisa jadi malah memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, eh, literasi data, literasi statistik itu merupakan sebuah kunci bagaimana PR bagi kami di BPS dan pemerintahan dan masyarakat umum, utamanya untuk meningkatkan literasi data eh, di kalangan pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa data-data yang dihasilkan itu diinterpretasi dengan benar. Literasi ini tidak hanya mencakup mampu membaca saja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara klinis gitu. Untuk ukuran ketimpangan di sini saya hanya menyampaikan, menggambarkan Gini rasio saja. Sementara untuk yang World Bank, ketimpangan dari World Bank, silakan Bapak Ibu bisa mengakses di webnya BPS begitu ya, di webnya BPS. Secara umum gitu ya, secara umum untuk distribusi pendapatan berdasarkan World Bank itu masih rata-rata di atas 17%, yang menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia utamanya ya, di Indonesia itu masuk di dalam kategori yang rendah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya ambil satu quotes-nya dari Josh Bernard Shaw di sini, bahwa if you have an apple and I have an apple and we exchange these apples, then you and I will still each have one apple gitu ya. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas gitu. Jadi kalau kita mempunyai satu buah apel, saya punya satu buah apel, bapak ibu punya satu buah apel, kemudian kita saling bertukar apel itu, maka kita pulang dari sini kita tetap hanya membawa satu buah apel saja. Tetapi kalau misalkan kita mempunyai ilmu, kita mempunyai ide, kita mempunyai gagasan, saya mempunyai satu, bapak ibu mempunyai satu, kita saling bertukar gagasan di dalam forum ini, maka selesai forum ini kita akan pulang dengan membawa masing-masing dua gagasan. Oleh karena itu, setelah ini kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, saya silakan. Demikian saya kembalikan ke Mbak Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aan atas penyampaian materinya yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau didiskusikan, silakan raise hand atau bisa juga disampaikan melalui kolom chat Zoom ini. Silakan Bapak Ibu. Eh, baik, di sini ada Pak Hirlen yang ingin bertanya. Oke, baik. Silakan Pak Hirlen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya ya? Atau enggak ada? Ada Ada Pak. Kang. Aman. Oh, oke. Terima kasih. Eh, Menarik ya, setiap kali pembahasan tentang kemiskinan itu sebetulnya banyak hal yang bisa didiskusikan gitu. Namun seringkali kita sebetulnya fokus pada bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan kan ya.
bukan bagaimana caranya menurunkan kemiskinan. Sayangnya di kita gitu, katakanlah BPS itu punya standar tertentu dalam membuat ukuran kemiskinan gitu, tapi itu belum bisa menjelaskan siapa dan di mananya kan gitu. Sementara untuk informasi siapa dan di mana ini sepertinya juga masih belum punya uh, apa ya, belum punya format yang uh, benar-benar rigid lah gitu. Jadi masih terombang-ambing ke bawah kemana-mana. Nah, um, saya kira membicarakan batas garis kemiskinan yang tadi sempat dibahas Pak An, itu kan yang 3,65 itu mungkin kita perlu membahas secara keseluruhan. Kalau World Bank itu punya 3 standar garis kemiskinan global ya, mulai dari 2,15 kalau nggak salah sampai 6,68 ya, atau 6,86 gitu, saya lupa. Nah, yang dimunculkan di websitenya World Bank itu kan yang paling atas gitu, yang 6, sekian gitu. Sehingga orang-orang yang merefer ke websitenya World Bank itu menganggap bahwa data kemiskinan Indonesia itu terlalu rendah, karena di situ munculnya itu jadinya persentasenya lebih tinggi. Memang jadi dilema kalau kita melihat Indonesia kan, kalau pakai 3,65 kayaknya terlalu rendah, tapi kalau pakai 6,68 terlalu tinggi gitu. Uh, ini otokritik aja kan ya gitu ya. Siapa tahu gitu. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung garis kemiskinan Indonesia itu sudah di atas 3,65 kan. Kalau nggak salah 3,7 atau 3,8 gitu. Nah, barangkali eh, perlu ada mungkin perlu ada perbaikan gitu eh, dalam metodologi penghitungan kemiskinan di Indonesia gitu kan ya. Bagaimana memisahkan antara area-area yang memang sudah lebih maju dengan daerah perdesaan kan gitu. Supaya lebih clear orang melihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu uh, uh, lebih representatif lah. Gitu. Nah, menurut Pak An seperti apa gitu baiknya terkait penghitungan ini? Karena sejujurnya saya sudah coba melakukan simulasi gitu, bahwa garis kemiskinan di Indonesia itu kan dia pendekatannya basic needs ya, basic needs yang konon itu untuk memenuhi 2.100 kilokalori konsumsi per hari penduduk gitu. Ya, saya mencoba mensimulasikan kita memang jadinya jatuhnya ada di bawah gitu. Kalau di angka 11 sampai 14 ribu per orang per hari itu jadinya ada di batas bawah. Jadi kebutuhan survival aja itu gitu. Padahal kita menginginkan penduduk Indonesia itu uh, tidak hanya tidak miskin tapi juga sehat kan gitu. Jadi kalau misalkan kita katakanlah ngelihat di Amerika, Amerika itu kan dia pakai 2 standar garis kemiskinan kalau tidak salah. Ada namanya OPM dan ada namanya SPM. Nah, OPM itu Official Poverty Measurement kalau nggak salah. Yang SPM-nya itu Supplementary Poverty Measurement. Yang OPM-nya itu dia sederhana saja menghitungnya. Karena katanya teorinya itu bahwa pengeluaran makanan itu sepertiga dari pendapatan, dia kalikan saja 3. Dikalikan 3.
Jadi dia batas kemiskinannya tuh itu 3 kali pengeluaran makanan. Nah, di kita itu sebetulnya lebih presisi karena kita memperhitungkan konsumsi non makanan. Tapi rasa-rasanya juga mungkin ya, perlu dilonggarkan sedikit supaya apa ya, supaya lebih representatif terhadap penduduk yang berada di perkotaan gitu. Mungkin itu, siapa tahu ada tanggapan dari Pak Aan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hirlan. Silakan Pak Aan untuk ditanggapi. Kalau ada tadi kan ya, kalau nggak ada kan nggak perlu ditanggapi ya. Baik, terima kasih Kang. Eh, Selalu menarik gitu ya kalau kita misalkan kita berbicara terkait dengan kemiskinan, baik itu data maupun kemiskinannya itu sendiri gitu ya. Benar yang tadi disampaikan oleh Kang Hirlan bahwa selama ini kita terlalu fokus bagaimana cara kita menurunkan angka kemiskinan gitu ya, tetapi tidak yang nggak lupa juga sih, mungkin belum benar-benar tersentuh bagaimana cara menurunkan kemiskinannya itu gitu ya. Iya, benar memang kalau kalau kita kembali kepada data gitu ya, kepada data yang dihasilkan oleh BPS selama ini kan ada istilah data kemiskinan makro dengan mikro gitu ya. Data kemiskinan makro yang tadi saya jelaskan panjang lebar tadi terkait dengan persentase penduduk miskin dan teman-temannya. Kemudian kan ada data kemiskinan mikro yang dia bisa menunjukkan penduduk miskin itu si miskin itu siapa di mana begitu. Namun karena satu dan lain hal ada peraturan dan lain-lain tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa BPS tidak mempunyai kapasitas untuk bisa untuk boleh melakukan rilis terhadap data-data untuk mempublikasikan terhadap data-data kemiskinan mikro begitu ya. Dan saat ini pun pemerintah baik itu di pemerintah pusat utamanya ya bersama dengan BPS dengan beberapa kementerian lembaga lain itu sedang menyusun salah satu instrumen database terkait dengan kemiskinan terkait dengan penduduk, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional gitu ya, yang mana itu merupakan gabungan dari data-data yang dimiliki oleh kementerian lembaga dari Reksosek, kemudian dari DTKS, P3KM, kemudian ada data dari Pertamina, dari PLN dan lain-lain gitu, yang harapannya nantinya bisa digunakan sebagai data sumber rujukan untuk melakukan intervensi terhadap eh, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah begitu ya. Sementara yang saya pahami, yang sependek yang saya pahami untuk data-data dalam kemiskinan indikator makro yang terkait dengan persentase penduduk miskin itu digunakan untuk mengevaluasi programnya tadi. Jadi data base kemiskinan untuk yang mikronya itu untuk sasaran melaksanakan sasaran programnya, sementara untuk yang kemiskinan makronya itu kita memfoto apakah memotret gitu, apakah program-program kebijakan pengentasan kepemimpinan yang kepemimpinan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah itu apakah sudah sesuai, apakah sudah efektif, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi yang data kemiskinan oleh World Bank, benar yang disampaikan oleh Kang Hirlan tadi ya bahwa World Bank itu mempunyai tiga ukuran standar kemiskinan gitu ya, batasan kemiskinan yaitu 1,9 dolar yang sekarang direvisi menjadi 2,1 dolar itu untuk kemiskinan ekstrim. Kemudian 3,2 dolar purchasing power parity atau yang sekarang sudah direvisi menjadi 3,65 itu untuk ukuran negara berpendapatan menengah ke bawah serta 5,5 dolar purchasing power parity atau yang sekarang sudah diperbaiki menjadi 6,85 dolar purchasing power parity untuk negara-negara dengan berpendapatan menengah ke atas gitu. Nah, sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Hirlan gitu ya bahwa kayaknya BPS perlu atau Indonesia itu perlu meningkatkan standar kemiskinannya begitu. Sebenarnya hal tersebut sudah banyak dibahas oleh
peneliti-peneliti di luar gitu ya, di luar BPS, dan BPS juga sudah mulai untuk berencana untuk memperbaiki proses penghitungan kemiskinan, standar penghitungan kemiskinannya. Salah satu yang mengajukan, yang mempropos untuk agar standar kemiskinan di BPS itu ditingkatkan adalah penelitian yang dari Semeru. Mungkin Kang Ilham bisa googling di situ, ada penelitian dari Semeru yang eh, membahas terkait dengan bagaimana bagaimana menaikkan garis kemiskinan di Indonesia begitu. Nah, dia mempropos bahwa salah satu yang bisa disimpulkan dari penelitiannya itu bahwa kalau misalkan Indonesia saat ini sudah apa ya, mengumandangkan bahwa dia masuk sebagai salah satu negara dengan negara berpendapatan tinggi begitu ya, menengah ke atas, pendapatan menengah ke atas, maka harusnya proses pengumpulan pengukuran kemiskinannya juga harus mengikuti dengan menggunakan standar negara-negara menengah ke atas yang harusnya 6,85. Nah, ini yang mungkin perlu disinkronkan, apakah saat ini benar-benar Indonesia itu sudah masuk ke dalam negara kelompok menengah atas atau masih masuk ke dalam kelompok menengah bawah gitu. Itu yang mungkin perlu disimpulkan, perlu diputuskan, perlu diidentifikasi dengan menggunakan data-data indikator-indikator makro yang lainnya. Mungkin itu kan yang bisa saya tanggapi terkait dengan yang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aan atas penjelasannya. Bagaimana Pak Hirlan? Eh, sudah cukup ya Pak? Atau Baik-baik saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang ada di Zoom mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Oh iya, Pak Aan di sini di link Q&A sudah ada 7 pertanyaan. Mungkin sambil menunggu yang lain yang ingin bertanya secara langsung bisa dijawab satu persatu. Yang pertama ini ada pertanyaan dari anonim ya. Kenapa serendah itu garis kemiskinannya BPS? Kenapa tidak pakai versi World Bank dengan pendekatan PPP? Apakah mungkin dengan garis kemiskinan serendah itu seorang atau sekeluarga bisa hidup dengan layak? Bukannya itu lebih tepat untuk kemiskinan ekstrim? Terus ada juga yang Link kedua ini. link Q&A-nya di mana ya, Mbak? Sebentar Pak, saya kirim. Oh, ada. Saya dapat nih. Oh, sudah ada. Oke. Oke. Yang mana yang harus saya jawab nih? Karena waktunya masih panjang, mungkin sebisanya Pak. Ini ada 7 pertanyaan. Waktu kita masih 20 menit. Mungkin dimulai dari yang paling atas dulu. Baik, yang paling atas ya saya baca sendiri, jawab sendiri. Jahat sekali Eh, ini orang-orang provinsi. Kenapa serendah itu GK-nya BPS? Kenapa tidak pakai versi World Bank dengan pendekatan purchasing power parity? Apakah mungkin dengan GK serendah itu seseorang sekeluarga bisa hidup dengan layak? Bukannya itu lebih tepat untuk kemiskinan ekstrim? Nah, ini sebenarnya sudah terjawab dari tadi yang saya sampaikan terkait dengan garis kemiskinan yang saya bandingkan antara data garis kemiskinan dari BPS dengan yang World Bank gitu ya. Bahwa iya, ternyata garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS itu sudah sejalan, dan tadi saya tambahkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kang Hirlan tadi ya, bahwa World Bank itu mempunyai tiga, eh, tiga batasan kemiskinan. Untuk yang kemiskinan ekstrim itu 2,1, kemudian untuk yang kemiskinan untuk negara dengan pendapatan menengah ke bawah itu 3,65, dan untuk negara dengan pendapatan menengah atas itu 6,85 gitu ya. Nah, sebenarnya BPS kalau misalkan yang untuk ekstrim berarti kan itu yang masuk ke 2,1 gitu ya. BPS jauh lebih dari itu kalau untuk dibandingkan dengan standarnya World Bank gitu ya. BPS sudah malah lebih seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Hiran juga, bahwa lebih dari 3,65 gitu standarnya BPS. Tetapi belum mencapai di level batasan untuk negara berpendapatan menengah
ketinggi yang 6,85. Nah, itu juga tadi saya sampaikan bahwa sudah banyak pihak lembaga yang mempropos untuk bagaimana agar kalau misalkan negara Indonesia itu mengklaim dirinya sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas, harusnya garis kemiskinan juga mengikuti dengan batasan yang dari World Bank itu untuk batasan 6,85 sebagai batasan kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke atas begitu ya. Nah, tentu ini tidak bisa serta-merta karena kita apa ya saat ini Indonesia memang benar-benar sudah masuk ke dalam negara kelompok negara menengah ke atas atau masih menengah ke bawah begitu. Nah, itu yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Mungkin itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah garis kemiskinan BPS sudah memakai standar yang sudah di negara lain? Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa BPS itu menghitung kemiskinan menggunakan manual book itu buku pedoman itu penghitungan kemiskinan yang dikeluarkan oleh World Bank begitu. Nah, tentunya buku panduan yang dikeluarkan oleh World Bank itu tidak hanya digunakan oleh Indonesia saja tetapi digunakan juga oleh negara-negara lain di di dunia internasional gitu. Walaupun mungkin ada negara-negara seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Hilan, misalkan contohnya ada Amerika gitu yang dia menggunakan dua standar kemiskinannya, satunya tadi apa OVC, satunya apa begitu. Nah, tentunya tapi secara umum supaya supaya garis kemiskinannya antar negara itu bisa dibandingkan, tentunya masing-masing negara itu harus menggunakan metode penghitungan yang sama begitu. Survei penghitungan kemiskinan seperti Susenas kalau di luar negeri khususnya negara maju apakah sama metodenya? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti begitu ya untuk yang ini apakah sama atau tidak, tetapi kurang lebih harusnya sama gitu ya. Kalau secara metodologi, kalau untuk yang metode sampling yang digunakan di dalam Susenas di Indonesia itu kan dia menggunakan two stage systematic sampling gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin pernah belajar terkait dengan statistika ada terkait dengan metode sampling begitu. Kalau di Susenas itu menggunakan two stage gitu dan metodologi sampling ini bisa jadi berbeda antar negara antar Indonesia dengan negara-negara lainnya gitu ya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu misalkan kayak homogenitas populasi jadi keseragaman populasi kalau misalkan populasinya seragam maka kita tidak perlu menggunakan metodologi sampling yang ruwet gitu ya jadi metode sampling dengan simple random sederhana saja sudah bisa menggambarkan kondisi populasi di negara tersebut gitu. Nah, yang mungkin membedakan salah satunya mungkin itu terkait dengan metode samplingnya mungkin bisa jadi berbeda antara Indonesia dengan negara lain. Tetapi secara umum metodologi sampling itu kan adalah salah satu cara supaya kita bisa mengambil sampel yang representatif gitu, tidak mengelompok kepada suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga tujuannya itu sama, cuma caranya itu beda-beda gitu. Sama kayak misalkan dari Polman mau ke Polewali gitu. Dari Polewali mau ke Mamuju gitu. Kita bisa menggunakan jalan dari Polewali Majene ke Mamuju atau dari Polewali Mamasa baru ke Mamuju. Tujuannya sama-sama untuk mencapai ke Mamuju. Nah, sama tujuannya untuk mencapai sampel yang representatif tapi di situ ada pilihan-pilihan metode sampling yang bisa digunakan. Mungkin salah satu yang membedakan adalah itu. Tetapi secara umum konsep dan tujuan surveinya kurang lebih sama. Kemudian sampai mana tadi? Yang empat, jika orang makan tidak dari beli, yakni pemberian atau tanam sendiri, apakah itu masuk penghitungan garis kemiskinan makanan? Dan juga seperti itu, misal rumah sendiri dan pakaian yang tidak beli, apakah masuk dalam penghitungan garis kemiskinan non makanan? Ya, jadi di dalam pelaksanaan survei sosial ekonomi nasional, untuk kuesioner kelompok pengeluarannya itu, konsumsi dan pengeluarannya itu ditanyakan segala hal, semua hal yang dikonsumsi baik makanan dan non makanan, baik itu beli maupun dia dari hasil produksi sendiri gitu. Yang nantinya hasil-hasil dari produksi sendiri, misalnya apa yang dari produksi sendiri ya? Misalkan sayur gitu ya, menanam sayur di rumah gitu, di sekitar rumah gitu, kemudian sayurnya itu dipetik untuk dimasak sendiri begitu. Nah, itu nantinya akan dikonversi kalau misalkan sayur itu beli harganya berapa. Nanti akan dikonversi seperti itu. Jadi seluruh
seluruh komoditas yang dikonsumsi baik itu dibeli maupun dari hasil produksi sendiri itu akan masuk ke dalam penghitungan kemiskinan, dalam hal ini dalam penghitungan garis kemiskinan. Kemudian yang kelima, berdasarkan GNI atau PNB per kapita, Indonesia termasuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Mengapa garis kemiskinan yang digunakan? Nah, sama ini tadi sudah terjawab ya, bahwa ya untuk untuk menentukan apakah memang Indonesia itu sudah benar-benar masuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke atas, kan tidak hanya bisa dilihat dari satu indikator saja gitu ya. Ada banyak indikator-indikator makro lain yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan apakah Indonesia sudah benar-benar masuk ke dalam kategori kelompok negara tersebut atau belum gitu. Kemudian dalam metodologi penghitungan kemiskinan sendiri sudah banyak exercise dan banyak lembaga-lembaga seperti yang tadi saya sampaikan di awal untuk mendorong bagaimana Indonesia menggunakan standar yang sesuai dengan kategori kelompok negara Indonesia itu sendiri gitu. Jadi ya kita tunggu saja nanti ke depan akan seperti apa. Yang pasti kalau dari sisi BPS sendiri dari tahun 2021 kalau saya tidak keliru, kalau tidak salah lupa, sudah melakukan exercise untuk melakukan perbaikan terhadap metodologi penghitungan kemiskinan di Indonesia. Semoga menjawab. Kemudian bisa ditampilkan 40 komoditas yang jadi penentu garis kemiskinan makanan dan garis non-makanan beserta nominal rupiahnya. Nanti untuk yang ini silakan minta tolong Mbak Rina ya untuk ditampilkan gitu ya. Kalau untuk komoditasnya bisa, tetapi untuk yang ini bukan nominal gitu ya. Jadi dari konsumsi yang basket komoditi di makanan yang tadi makanan itu kan sekitar 52 komoditas gitu ya. Itu nanti akan disetarakan ke 2100 kilokalori gitu. Jadi proses penghitungannya seperti itu, bukan kepada threshold berapa batasan pengeluaran minimalnya gitu, bukan. Tetapi dari konsumsi dari 20% populasi referensi itu nantinya yang konsumsi untuk makanan itu akan disetarakan ke 2100 kalori berapa nilai ini. Yang ketujuh, kenapa RSI-nya Gini rasio kabupaten besar? Variabel apa saja yang jadi penentu? Ini pasti orang BPS yang nanya ya. Tanya sama teman sekantornya kalau ini kayaknya bagus kan. Kenapa RSI Gini rasio kabupaten besar? Baik. Eh, Relatif standar error itu kan kita harus kembali kepada metode penghitungannya gitu ya. Formulasi penghitungannya bahwa relatif standar error itu adalah estimasi dibagi standar error dari estimasi tersebut gitu ya. Standar error dari estimasi tersebut dibagi dengan jumlah sampelnya begitu kan ya. Nah, garis gini rasio atau ketimpangan itu kan apa ya? Tidak ketimpangan penduduk miskin. Nah, pengeluaran itu kan nggak, saya susah membahasakannya dengan mudah seperti apa gitu ya. Karena ketimpangan itu kan eh, ngukurnya tadi kan dari kurva Lorenz tadi ya, dari rata-rata itu kemudian di di gimana sih bahasa mudahnya? Jadi intinya kalau misalkan kita menghitung RSE begitu, kalau misalkan dia kemiskinannya eh, kecil gitu ya, kayak misalkan di Sulawesi Barat gitu, misalkan kayak di mana yang kemiskinan tinggi, misalkan Polewali Mandar gitu ya, yang kemiskinannya tinggi, berarti kan di situ penduduk miskinnya relatif lebih tinggi gitu, lebih banyak gitu sampelnya. Maka dia RSE-nya logikanya RSE untuk yang di Kabupaten Polewali Mandar itu lebih kecil karena pembaginya untuk yang N-nya itu lebih banyak. Kemudian kayak misalkan di Pasangkayu yang persentase penduduk miskinnya itu paling rendah kalau nggak salah ya, itu tentu biasanya harusnya logikanya itu nanti nilai RSE-nya dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan Polewali Mandar.
bisa paham ya. Jadi untuk menghitung RSI kan di situ salah satunya tergantung kepada jumlah sampelnya gitu ya. Karena RSI kan standar error dibagi dengan eh, apa namanya estimator gitu ya. Nah, standar error itu kan nilai nilai ring perbedaan antara estimator dengan errornya dibagi dengan n. Nah, n-nya itu kan kalau misalkan dia semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Nanti teman-teman bisa dilihat lagi metodologinya untuk yang di Susnasnya itu kan di situ ada metodologi penghitungan dan mendapatkan estimatornya. Nah, di situ nanti teman-teman akan lebih lebih memudah dalam memahami mengapa nilai standar errornya menjadi lebih besar begitu. Nah, salah satunya yang tadi karena terpengaruh jumlah sampel tadi. Gini rasio kan ketimpangan pendapatan. Setahu saya Susenas itu bicara pengeluaran. Bagaimana bisa menghitung gini rasio dari hasil Susenas? Baik. Eh, Jadi di Susunas itu memang yang ditanyakan adalah terkait dengan pengeluaran penduduk, pengeluaran responden begitu ya. Kenapa BPS menggunakan pengeluaran? Karena pengeluaran itu dijadikan sebagai proksi pendapatan gitu. Karena kalau misalkan seorang penduduk gitu ya, seorang penduduk bisa melakukan pengeluaran pasti dia mendapatkan pendapatan. Itu yang pertama gitu ya. Kalau misalkan dia bisa mempunyai uang 100.000 untuk membeli beras, pasti dia mempunyai pendapatan sebesar 100.000. Entah 100.000-nya itu dari hasil dia bekerja atau dari hasil dia pinjam ke orang lain gitu. Tetapi itu tetap termasuk sebagai pendapatan. Itu yang pertama. Jadi pengeluaran itu bisa dijadikan sebagai proksi untuk menghitung pendapatan dari seseorang penduduk begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan metodologi gitu ya, terkait dengan pencacahan gitu. Karena di Indonesia utamanya secara umum gitu ya, untuk mendapatkan data pendapatan itu jauh lebih susah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tanya, oh berapa gajinya, biasa berapa pendapatannya sebulan kepada responden itu jauh jauh lebih susah untuk mendapatkan yang benar. Penduduk atau masyarakat itu cenderung kalau ditanya pendapatan itu cenderung menjawab yang lebih rendah. Sementara untuk yang pengeluaran dia cenderung menjawab yang lebih tinggi atau lebih sesuai dengan realita. Oleh karena itu, untuk mengurangi bias di dalam proses pendataannya di Indonesia, utamanya di BPS itu melakukan penghitungan pengumpulan data terkait dengan pendapatan dengan proksi pengeluaran. Alasannya tadi yang saya sampaikan di yang pertama tadi bahwa kalau seorang penduduk itu bisa membeli beras 100.000, pasti dia mempunyai sumber pendapatan untuk mendapatkan 100.000-nya tadi. Entah itu dia dari hasil bekerja, entah itu dari mengambil tabungan, entah itu dari hutang dari orang lain. Mungkin itu. Semoga bisa sedikit mencerahkan. Udah habis, Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Aan atas jawaban dari pertanyaan yang sangat komprehensif. Eh, Baik Bapak Ibu, di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan di link Q&A, di kolom chat belum ada lagi. Eh, Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung? Eh, Satu lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, karena waktu juga sudah hampir mendekati jam 11 ya. Mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawabnya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, saya izin menyimpulkan beberapa poin dari materi hari ini. Yang pertama, untuk mengukur kemiskinan, BPS ini menggunakan konsep kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach yang digunakan sejak tahun 1998 dengan tujuan agar diperoleh keterbandingan dari waktu ke waktu. Kemudian, semakin tinggi P0, P1, dan P2 tentunya akan menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri semakin sulit atau berat gitu. Kemudian, garis kemiskinan ini bukan merupakan batasan standar hidup layak. Jadi perlu dibedakan dan penduduk yang berada di atas garis kemiskinan itu juga belum tentu dikategorikan sebagai penduduk yang kaya karena masih ada lagi kategori penduduk rentan miskin. Kemudian konversi standar kemiskinan dari World Bank tidak bisa langsung dikalikan dengan kurs dolar ya Bapak Ibu, tetapi harus menggunakan standar dolar dari PPP. Dan yang terakhir, semakin tinggi ketimpangan suatu negara, maka mobilitas vertikal di negara itu sendiri akan semakin lambat. Baik Bapak Ibu,
Mungkin kita cukupkan ya, karena waktu sudah hampir menunjukkan jam 11, maka tiba saatnya kita mengakhiri sesi ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, kepada Pak Aan, dan juga kepada seluruh peserta edukastik yang telah mengikuti acara ini dengan sangat antusias. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata selama memandu edukastik ini. Izin mengakhiri, ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah memandu sesi materi dengan sangat baik, terlihat antusias dari para peserta. Sedikit pantun juga, ubur-ubur ikan lele, semoga kita bisa berjumpa lagi nih. Terima Kami kasih. mengingatkan kembali, ya boleh dilanjutkan Pak. Kirain udah selesai, saya mau bilang izin live. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, kami mengingatkan kembali para hadirin untuk mengisi daftar hadir yang telah kami share pada kolom chat. Kami punya kabar gembira untuk hadirin sekalian sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pada acara edukasi statistik hari ini. Panitia telah menyiapkan hadiah pulsa senilai 50.000 bagi peserta beruntung yang telah melakukan like, komen, dan share pada konten Instagram yang telah dibagikan di kolom chat. Caranya sangat mudah ya. Yang pertama yaitu klik link berikut yang dibagikan pada kolom chat. Kemudian yang kedua, berikan like, tinggalkan komentar, dan share postingan dengan mention IG Pojok Statistik Unika di akun Instagram Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kemudian pemenang akan diumumkan di story Pojok Statistik Unika dan akan dihubungi oleh panitia. Jadi pastikan Bapak Ibu hadirin sekalian mengikuti langkah-langkah dengan benar. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Siapa tahu beruntung mendapatkan hadiahnya. Demikian usai sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta edukasi statistik Universitas Tomakaka Mamuju dengan tema garis kemiskinan Gini rasio dan statistik kemiskinan lainnya. Pahami konsepnya. Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan. Semoga materi yang disampaikan hari ini menambah lagi bekal ilmu bagi teman-teman sekalian. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu, teman-teman di BPS Provinsi, Jin Live. Terima kasih banyak Pak Aan. Senang bekerja sama kembali. Terima kasih, Pak.